Apa aku salah strategi ya? Kenapa sepertinya apa yang aku pikirkan sepanjang jalan tadi salah? Kenapa kelihatannya Saga benar-benar menikah karena menyukai wanita itu? Tidak, jelas-jelas aku jadi saksi makian dan sumpah serapah istrinya Dania. Sial, seharusnya aku merekamnya. Saga, apa kamu mencintai Dania? Bertanya langsung saja pikirnya. Menjawab seperti biasanya. Apa? Dia memastikan perkataanku. Lalu, apa istrimu Dania juga menyukaimu? Noah menatap lekat Saga seperti tidak mau sedikit pun melewatkan perubahan air muka Saga. Memang ada perempuan yang tidak menyukaiku? Kenapa rasa percaya dirimu membuatku gila? Tapi benar juga, mana ada perempuan yang tidak menyukaimu? Kamu kan tipe ideal semua wanita dari segala lapisan masyarakat. Kamu menantu idaman yang diimpikan semua orang tua. Aku saja pasti jatuh cinta kepadamu, pelaku perempuan. Puas kau. Aku tidak akan mengatakan kalimat tercela itu. Pasti bisa membuatmu tambah besar kepala, kan? Noah menoleh kepada Han. Dia sama sekali tidak bergeming. Luar biasa. Orang itu begitu bergumamnya kesal. Dia beralih pada Saga lagi. Laki-laki itu mengetuk tempat duduknya beberapa kali, seperti sedang menyusun serangan menyerang. Noah, bagaimana kau hidup selama ini? Lihat. Noah memicingkan mata. Dia kesal dengan pertanyaan tadi tentang istrinya. Sekarang dia ingin menjatuhkan lawan bicaranya. Begitu Noah mengambil ancang-ancang perlawanan. Apa? Jawab Noah datar. Kamu mencintai Ele, tapi membiarkanku bersamanya. Sekarang aku melepaskannya, dan kamu minta aku kembali padanya? Kenapa tidak sekalian kamu buat buku paling menyedihkan di dunia ini? Tulis pengalaman hidupmu di sana. Kalau banyak yang iba padamu, aku akan berikan salah satu rumah aku padamu. Saga mendesah karena mencela kebodohan orang di depannya. Tapi kalau lebih banyak yang mencelamu, kau harus lakukan satu hal permintaanku. Dia benar-benar gila. Noah memilih tidak meladeni ide gila yang dilontarkan Saga. Karena dia pasti kalah. Ya, dia tidak pernah menang dalam hal apapun dengan laki-laki yang ada di depannya. Waktu mereka kecil, dulu ataupun sekarang. Hingga akhirnya terakhir kalinya Noah merasa harus menyerah bersaing dengan Saga adalah saat dia harus melepas Helen yang lebih memilih Saga daripada dirinya. Helen, gadis yang baik, Saga, mengalihkan pembicaraan, atau tepatnya kembali ke misi utamanya, datang ke tempat ini. Kenapa malah si Han mengeram dan terlihat sangat kesal begitu? Dia memang aneh, dulu atau kapanpun, aku memang tidak bisa akrab dengannya. Kalau begitu nikah aja dia. Saga menjawab dengan kalimat mematikan, telak menghujam Noah. Saga, apa ini udah tidak berlebihan? Aku tahu kamu marah, tapi kamu juga tahu kan kenapa Helen pergi? Dia hanya ingin mengejar impiannya sebagai pelukis. Noah berapi-api membela Helen. Hentikan, aku tidak peduli dengan semua alasan bodohnya meninggalkan aku 2 tahun lalu. Sekarang aku tidak peduli dengannya. Kau bisa ambil dia. Saga menunjukkan sikap dinginnya. Jangan melebihi batas, begitu dia ingin mengatakan. Aku juga udah punya pacar, berteriak kesal. Saga tertawa mendengarnya. Ternyata kamu tidak semenyedihkan itu, pikir Saga. Benarkah? Aku pikir kamu masih laki-laki bodoh dan menyedihkan. Laki-laki telak menancap di dada Noah. Sakit, walaupun tidak berdarah. Hei, kapan kalian menikah? Bertanya lagi, Noah terdiam. Jangan bilang kau akan menikah setelah melihat Ele bahagia. Ayolah Noah, ternyata tidak ada yang berubah ya darimu. Kalau aku tidak mau menerima Helen, paling tidak memaafkanlah dia. Saga jengah sendiri mendengar permohonan Noah. Dengan wajah kesal dia bersandar di kursi sambil meraba tengkuknya sendiri, lalu menarik napas.
Kenapa kau yang memohon menggantikannya? Dia saja masih sepercaya diri itu. Sudahlah, kapan kamu mau nikah? Entahlah, Saga merasa malas membahas perihal Helen. Gadis itu sudah menghilang di hatinya. Sejak hari itu, sejak dia memutuskan mempertahankan Dania di sisinya, dia sudah membuang satu nama dari hatinya, menghapus tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Apa? Kenapa malah membahasku? Kita selesaikan dulu perihal Helen. Hentikan bicara tentang Eleh. Aku sama sekali tidak tertarik. Kapan kau akan menikah? Aku akan memberimu rumah. Kalau kau menikah, benarkah? Mendengar kata rumah dan syarat yang tidak begitu berat membuatnya antusias. Tapi Saga tahu laki-laki bodoh ini tidak akan menyerah tentang Helena. Walaupun jelas-jelas dia tergiur dengan hadiah rumah yang dia tawarkan. Seperti katamu, aku pun akan menikah kalau Helen udah bahagia. Saga, bagaimana kalau kita pergi makan malam bertiga? Aku akan mengatur semuanya. Nanti kan, mendesak keras menatap Noah dengan sebal. Gigih sekali kamu, begitu batinnya. Kumohon, ini permintaan pertama dan terakhirku padamu. Berikan kesempatan Helen dan maafkan dia. Kalau kau memang tidak mau kembali padanya, biarkan dia melepaskanmu dengan hati yang lapang. Hati yang lapang? Apa kau bercanda? Dia pergi 2 tahun lalu tanpa bicara apapun padaku. Dan sekarang kembali bukannya memohon pengampunan, tapi dengan percaya dirinya. Sudahlah. Aku sudah menikah sekarang. Saga tidak ingin membuat alasan apapun. Yang ia yakini hatinya udah berpaling. Waktu udah membalikan hatinya. Saga berusaha sampai titik terakhir. Han, antar Noah keluar. Sepertinya pembicaraan kami udah selesai. Saga mendongakkan kepala menatap Han. Baik Tuan Muda. Han menggerakkan tubuhnya mendekati Noah. Saga, dengarkan aku sebentar. Han udah mendekat dan mempersilahkan Noah untuk keluar dengan tangannya. Noah masih sempat bicara meminta Saga untuk membuka pintu maaf terakhir kalinya. Tapi dia malah memejamkan mata dan menutup telinganya dari teriakan Noah. Sudah di luar ruangan, Noah menepis tangan Han yang menyeretnya. Menatap kesal sekretaris berbadan tinggi itu dengan sorot mata menghujam muak teramat sangat. Sialan, laki-laki ini benar-benar kuat. Noah menghentikan langkahnya menuju lift. Dia berbalik, berdiri tepat di hadapan Han. Han pun menghentikan langkahnya. Dia menunggu, tidak bergeming ketika Noah menatapnya dengan tajam dan pandangan tidak bersahabat. Kenapa? Dulu bukannya kamu mendukung hubungan Helen dan Saga? Karena Noah benar-benar penasaran dengan perubahan sikap Han pada Helen. Apa benar suasana hati sekretaris di hadapannya ini hanya mengikuti suasana hati majikannya? Maaf Tuan, sepertinya Anda salah paham. Saya tidak mendukung hubungan Tuan Muda dan Nona Helena. Saya hanya mendukung wanita yang dicintai Tuan Muda. Maksudmu? Kalau dulu Nona Helena adalah wanita yang dicintai Tuan Muda, tapi sekarang karena tidak lagi, maka saya pun tidak peduli dengan keberadaan Nona Helena selama dia tidak mengganggu Tuan Muda. Wajah Noah benar-benar menunjukkan rasa tidak suka pada kalimat Han barusan. Jadi karena itu, kamu sampai mengancam Helen? Mulai berkata keras, emosinya terpancing mendengar jawaban Han yang tidak masuk akal barusan. Merepotkan sekali. Celahan yang keluar dari mulut Han. Apa? Noah mencengkeram lengan baju Han. Dia tersinggung mendengar ketidaksopanan Han barusan. Maaf Tuan, saya menghormati Anda karena Tuan Muda menganggap Anda teman. Tapi hubungan kita tidak sampai sejauh itu sampai saya harus menahan diri pada Anda. Han menarik tangan Noah. Dia mencengkeram bajunya dan mengibaskannya. Tolong jaga sikap Anda ke depannya untuk tidak menyebut nama Nona Helena di depan Tuan Muda. Karena Tuan Muda udah tegas mengatakan kalau dia melepaskan Nona Helena. Kau? Kalau saya boleh memberi saran, buka mata dan telinga Anda dengan benar jika bicara dengan Nona Helena. Senyum tipis di bibir Han muncul, seperti menertawakan Noah dengan sifat pengorbanan dan kegigihannya membantu Helen. Apa? Silakan, saya akan mengantar Anda. Tuan Muda akan ada rapat setelah ini. Han lagi-lagi mempersilahkan Noah berjalan di depannya, mengusirnya secara halus agar segera pergi dari gedung antar nagro.
Rapat yang akan berlangsung hari ini pasti melelahkan. Harus ditambah mengurusi orang menyedihkan, tidak tahu malu, dan bodoh seperti Noah, membuatnya semakin kesal aja. Sepertinya sudah lama ya, aku terakhir kali masuk ke rumah ini. Ini untuk pertama kalinya aku pulang setelah menikah. Lucunya, aku bahkan butuh alasan dan acara khusus untuk hanya pulang ke rumah orang tuaku. Dania memasuki gerbang halaman rumah. Mobilnya berhenti parkir di samping mobil Risa. Dania melihat seorang pelayan membuka pintu utama, lalu berdiri di dekat pintu, dan selang tidak lama di belakangnya menyusul Raksa, Risa, dan ibu. Dania yang melihat wajah ibu terlihat kecewa ketika melihatnya muncul seorang diri. Dania hanya menghela napas pelan, melihat reaksi wajah mereka. Memang apa yang kita harapkan? Ibu bicara pada Risa. Melihat kemunculan Dania yang sendirian, tanpa suami, tamu kehormatan yang ditunggu. Tuan Saga tidak mungkin datang. Anak perempuannya menimpali. Jelas-jelas dia istri yang diabaikan. Dulu ataupun sekarang dia masih sama menyedihkan. Risa mencibir senang. Dia memang selalu senang kalau melihat Dania terpuruk sedih ataupun kalah. Saat dia tahu Dania menikah dengan Tuan Saga, dia merasa bagai dijungkir balikan masuk ke perut bumi. Kalah dari semua segi. Tapi setelah tahu tidak mungkin Dania mendapatkan cinta dari laki-laki seperti Tuan Saga, itu membuatnya sangat bahagia. Ibu, kenapa mengatakan seperti itu? Udah lama tidak bertemu Kak Nia. Paling tidak jangan bicara yang tidak menyenangkan begitu. Raksa menjadi pembela. Diam kau, bocah. Ibu, Dania pasti tidak mendapatkan cinta dari Tuan Saga. Sudahlah, jangan berharap lebih. Suara Risa keras sekali, jelas-jelas. Sengaja agar Dania mendengarnya. Apa kalian tidak tahu malu? Perusahaan dan hidup kita bisa selamat karena pengorbanan Kania. Ibu dan Risa tidak peduli dengan apa yang diucapkan Raksa. Mereka berbalik masuk ke dalam rumah tanpa semangat lagi untuk menyambut Dania. Hanya Raksa dan seorang pelayan yang masih tertinggal. Raksa mendekat dan mengambil tas yang dipegang Dania. Ah, sudahlah, kenapa kamu yang kecewa begitu? Aku tahu kok siapa yang mereka tunggu. Tuan Saga tidak akan datang. Lagi pula alasan apa yang membuatnya sampai datang ke rumah kita? Dania tetap memberikan senyum pada adiknya. Maaf ya kak. Raksa merangkul bahu Dania. Kenapa kamu yang minta maaf, Bibi? Dania menyerahkan kunci mobilnya. Ada beberapa barang di bagasi, tolong dikeluarkan ya. Panggil yang lain untuk membantu. Baik Nona. Bibi pengurus rumah menganggukkan kepala. Setelahnya, Raksa menarik lengan Dania memasuki rumah, bercerita tentang betapa irinya Risa dengan semua hadiah yang dibelikan Dania. Di ruang keluarga, udah duduk di sofa, Ibu Risa, Dania, dan Raksa. Raksa diam karena Risa beberapa kali menghardiknya karena dia menyela pembicaraan. Karena tidak mau mendengar pertengkaran, akhirnya Dania menyentuh tangan adiknya. Dia menggelengkan kepala, tersenyum sambil bicara pelan. Biarkan dia bicara semaunya. Masuklah ke kamar dulu sana. Raksa menggeleng, dia tidak mau pergi, jadi pada akhirnya dia memilih diam. Apa Tuan Saga yang memberimu hadiah mobil? Apa Tuan Saga tidak bisa datang? Bukankah ini ulang tahun mertuanya? Kenapa dia tidak bisa menyempatkan waktu sedikit aja? Apa kamu udah merasa beruntung bisa tidur dengan Tuan Saga? Dan bisa bersikap sombong begitu? Aku dengar dia tidur dengan banyak wanita setiap malam. Ah, siapa juga yang tidak mau dengannya? Apa yang kamu dapatkan saat menjadi istri Tuan Saga? Dania mendengus mendengar pertanyaan adik tirinya yang panjang. Apa kamu udah selesai? Aku mau menemui ayah. Ibu, lihat Dania. Dia benar-benar udah kurang ajar. Merengek seperti bayi, mengadu. Padahal tanpa perlu mengadu, ibu juga udah menonton pertunjukannya. Sudahlah, jangan mengganggunya. Ibu cukup tahu diri. Rupanya, walaupun Dania tidak mendapatkan kasih sayang Tuan Saga, tapi statusnya tetaplah istri sah. Ibu, apa sekarang ibu takut karena dia menikah dengan Tuan Saga? Dia juga tidak mendapat kasih sayang suaminya, Bu. Kalau memang suaminya peduli, pasti Tuan Saga datang hari ini. Masih mengoceh kemana-mana, tidak mau mengalah, dan dia udah mulai jengah. Saat itu,
Masuklah Bibi pelayan diikuti oleh sopir yang udah lama bekerja di rumah ini dan seorang pelayan wanita lagi. Di rumah ini ada 3 pelayan wanita dan 2 pelayan laki-laki yang merangkap sopir. Mereka membawa barang-barang yang dibeli Dania tadi. "Nona, di mana kami harus meletakkan barang-barang ini?" tanya Bibi pengurus rumah sambil meletakkan box kardus yang dia pegang. Dania mendekat meninggalkan Arisa yang masih mengoceh panjang. "Bibi, 2 box ini dibagi-bagi ya. 1 box isinya makanan, silahkan dinikmati bersama-sama. Kalau satunya hadiah, udah saya pisahkan sesuai nama, semoga cocok untuk kalian. Dan juga ini." Dania mengeluarkan amplop yang berjumlah 5 buah, menyerahkan ke tangan Bibi pengurus rumah. Tangan Bibi bergetar, matanya udah berkaca-kaca. "Nona, kenapa Anda baik sekali?" katanya pelan sambil menepuk tangan Dania lembut. "Bibi bicara apa? Aku yang berterima kasih, Bibi dan semuanya udah menjaga aku selama ini dengan sangat baik." Membalas dengan menepuk punggung Bibi hangat. Tersenyum pada sopir dan pelayan yang lainnya, mengucapkan terima kasih tulus lewat sorot matanya.